Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita Kitab Tuhfatul Atfal. Yang kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya, yaitu Muqaddimah Kitab Tuhfatul Atfal. Sekarang kita akan masuk pada kajian hukum nun mati dan tanwin, ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Sebelumnya, karena ada request dan saya lihat juga beberapa peserta itu berasal dari daerah Pasundan, artinya dari Priangan, orang Sunda. Jadi karena ada request juga jadi nanti kita dalam pelaksanaannya akan menggunakan logat bahasa Sunda. Akan tetapi untuk penjelasannya kita tetap masih menggunakan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Ahkamun nuni as-sakinati wa tanwini. Di situ ada 3 bait. Di video ini kita akan bahas 3 bait. Bait ke-6, bait ke-7 dan bait ke-8. Kita baca terlebih dahulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin rumusnya adalah mustafilun 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 mustafilun, ya kan? Kita lanjut. Kesini kita aplikasikan. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi situru tibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghinun kha'u. Jadi di dalam 3 bait ini itu akan menjelaskan mengenai hukum nun as-sakinah wa tanwin, nun sukun dan tanwin. Kita pelajari bait yang ke-6 ini. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Linuni eta tetep pikeun nun, intaskun lamun segnyuk sukun itu nun, walitanwini jeung eta tetep pikeun tanwin. Artinya dalam bait ini akan menjelaskan hukum nun mati dan tanwin. Arba'u ahkamin ari opat pirang-pirang hukum. Fakhudz maka kudu ngalap anjeun tabyini kana pepertelaanana. Linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini. Bait ini menjelaskan bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 hukumnya. Jadi di sini yaqulun nazim rahimahullahu fi hadzal bait. Kita kasih pointer. Yaqulun nazim rahimahullah fi hadzal bait anna ahkaman nuni as-sakinah wa tanwin arba'atu ahkamin. Kiai Nazim, orang yang mengarang kitab ini, menjelaskan bahwa hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Wabayanuha fima sayati, penjelasannya nanti akan dijelaskan dalam apa yang akan datang. Yang kita garis bawahi terlebih dahulu, di sini ada indeks 5.
Indeks 5 ini mengarah pada footnote di dalam kitab tersebut. Apa isinya? Al aslu min nahiyatil lughatil arabiyyah an takuna arba'atu ahkamin walaisa arba'u ahkamin li'annal ma'duda muzakkar. Jadi sebetulnya dalam kebiasaan bahasa Arab, lughatul arabiyyah, itu kalimatnya bukan arba'u ahkamin, tapi harusnya arba'atu ahkamin. Ini arba'atu ahkamin, bukan arba'u ahkamin, karena di situ ma'dudnya mudzakkar. Kenapa di situ dikatakan atau dibacanya arba'u ahkamin, tidak arba'atu ahkamin? Karena di situ walakinna lidorurati syi'riyah, itu adalah darurat syair. Jadi kalau darurat syair boleh-boleh saja. Artinya di situ hadzafan nazim, ya, pengarang kitab ini, ya, rahimahullah taala, itu membuang taknya, ya, jadi membuang taknya, fahya waqfan lin nazmi. Oleh karena itu di situ diperbolehkan untuk dibaca arba'u ahkamin. Bahkan di sini Syekh Jamzuri rahimahullah fi kitabih Fathul Aqfal bi syarhi Fathul Aqfal sudah menjelaskan, karena ini kan Syekh Jamzuri itu selain membuat matannya, beliau juga membuat syarahnya yang namanya Fathul Aqfal. Nah, dalam kitabnya Fathul Aqfal itu dijelaskan wahudhifatita min arba'in lidoruroti. Jadi dibuang taknya itu dari lafad arbaun karena dorurat. Coba aja kalau kita di situ ada taknya arba'atu ahkamin, itu akan iramanya akan berbeda. Jadi kalau tadi dibaca linnuni intaskun wa litanwini arba'u ahkamin fakhul tabini, enak. Jadi iramanya pas gitu. Ke rumus mustafilun 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 mustafilun. Tapi kalau arba'atu linnuni intaskun walitanwini arba'atu ahkamin fakhul. Jadi ada irama yang tidak enak yang harus dipaksakan. Jadi arba'atu ahkamin fakhul tabyini. Jadi ada sesuatu yang kayak tidak enak dibacanya. Dari iramanya akan tidak ada sesuatu yang tidak pas gitu. Bahkan di situ juga dijelaskan oleh gurunya Syekh Jamzuri, yaitu Muhammad Muhaimi yang kemarin dibahas di Muqaddimah dalam kitabnya Fathul Muta'al fi syarhi Fathul Aqfal, wa kana alaihi ayatiya bita fi arba'in. Ya, seharusnya di situ ada tak dalam lafaz arba'in, itu ada tak arbaun. Jadi arba'atu li'anna ba'dud muzakkar lakin hadzafahu li ajli darurah. Jadi di situ juga gurunya menjelaskan bahwa kenapa taknya di situ dibuang, karena ada darurah nazam, darurah syair. Jadi kalau darurah syair boleh di situ dibuang. Tapi ini tidak bisa dijadikan hukum kalau misalkan kondisinya bukan dalam nazom, bukan dalam syairan. Jadi bisa dibaca arba'u ahkamin kalau dalam syairan gitu. Yang kita akan bahas di sini wanudiha fil jadwal tali al farqu baina nunis sakinah wa tanwin. Jadi sebelum kita menggarap atau membahas tentang 4 hukum yang ada dalam nun dan tanwin, sebaiknya kita mengetahui dulu perbedaan antara nun as-sakinah dan tanwin. Itu sudah dijelaskan di jadwal, artinya di tabel ya. Di tabel sudah dijelaskan. Di dalam kitab itu ada tabel yang seperti ini.
Jadi ini adalah kriteria dari nun as-sakinah, nun yang sukun, kemudian ada tanwin. Kamu bisa lihat nanti perbedaannya antara nun as-sakinah dan tanwin. Nun sakinah itu adalah nun sakinah asliyah. Jadi betul-betul nun di situ. Kelihatan betul nunnya betul-betul asli. Asalnya memang nun, tapi beda dengan tanwin. Kalau tanwin, nunnya itu adalah nun sakinah zaidah. Jadi nun sakinahnya kalau tanwin itu adalah nun sakinah zaidah. Seperti kita punya contoh, misalkan kalau lafadz syai'un, sini saya tulis ya untuk yang ini, lafadz syai'un, ya. Syai'un misalkan, ini syai'un, nah seperti itu ya kan. Ini adalah contohnya. Di sini ada hamzah. Ini syai'un, di sini kan ada tanwin. Nah seperti itu, tanwin domah. Ya, syai'un. Lafadz syai'un ini kalau kamu baca ini tanwin, tapi pada saat kamu baca itu seakan-akan ada nun. Jadi seakan-akan kamu baca seperti ini, syai, kemudian ada nunnya di sini. Jadi seakan-akan kita membaca syai Nah ini unnya terus ada nun. Nah ini yang dimaksud dengan nun zaidah di sini, nun sakinah zaidah. Jadi ada nun yang sukun tapi sifatnya zaidah, yaitu tambahan. Beda dengan nun yang tadi betul-betul nun sakinah seperti yang nun asli ini, itu memang sudah asalnya ada nun di situ ya. Yang kedua, nun sakinah itu takunu fil asma wal af'al wal huruf. Jadi nun sakinah itu dia posisinya bisa ada di kalimah isim, kalimah fi'il, ataupun di kalimah haraf. Itu memungkinkan munculnya nun yang sukun. Ya, contoh aja yang haraf itu kan lan. Lan itu kan harfu nafi, di situ lan. Ini kan boleh, di sini ada nun, di sini nun, lan. Di lan mim. Ini kan nun ya. Nun mati ya kan, lan. Itu haraf kan. Fi'il juga ada, isim juga ada. Kalimat isim juga ada yang mengandung nun sakinah. Tapi berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin la yakunu illa fil asma. Di tanwin itu tidak pernah ada kecuali di dalam kalimat isim. Kalau dalam kalimat fi'il dan haraf itu tanwin tidak pernah ada ya, karena kalimat isim itu adalah kalimatun dalat. Salah satu dari kriteria kalimat isim itu adalah tanwin, sementara fi'il itu tidak menerima tanwin. Apa yang dimaksud dengan isim, apa yang dimaksud dengan fi'il dan haraf, itu sebenarnya kajiannya kajian lughah, kajian ilmu nahwu. Sementara kita mungkin tidak akan membahas lebih jauh untuk masalah isim, fi'il dan haraf. Ya. Tapi di situ kita bisa tahu isim itu apa, fi'il itu apa, haraf itu apa. Ya. Kalau isim kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bi ahadil azminati salah sati wad'an, kan begitu definisi dari kalimat isim. Jadi isim itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan dan mempunyai makna pada dirinya serta tidak diikuti oleh zaman yang tiga. Jadi tidak mengikutkan unsur waktu di dalamnya. Tidak ada zaman madi, zaman yang terdahulu, zaman hal, zaman yang sekarang, atau zaman istiqbal, zaman yang akan datang, waktu yang akan datang. Jadi itu kalimat isim. Contohnya apa? Contohnya benda gitu ya.
Jadi benda di situ kalimat isim gitu. Kalau fiil itu disertai dengan adanya waktu gitu. Kalau fiil, jadi dia ada waktu yang mengikutinya. Jadi ada waktu zaman fiil madi, hal, ataupun istiqbal. Haraf itu tandanya adalah dia bukan kalimat isim ataupun bukan kalimat dan juga bukan kalimat fiil, itulah haraf gitu. Dan dia akan punya makna kalau dihubungkan dengan yang lain. Nah, itu adalah salah satu, tapi nanti mungkin kajian berikutnya kita akan bahas lebih mendalam di ilmu nahwu ya. Mungkin ke depan insya Allah kita kaji masalah jurmiyah ya, untuk menjelaskan isim, fiil ataupun haraf. Nah, berikutnya perbedaan antara nun sakinah dan tanwin yaitu adalah takunu mutawassitatun wa wa mutatarrik rifah. Jadi dia memungkinkan nun sakinah itu mungkin ada di tengah ya, mutawassithah mungkin di tengah, atau mutatarrifah ada juga di ujung ya. Jadi nun sakinah itu bisa di tengah-tengah atau bisa di ujung. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin la yakunu illa mutatarrifan, tidak ada tanwin di tengah ya. Tanwin itu tidak ada kecuali dia adanya di ujung. Jadi keberadaan tanwin, eksistensi dari tanwin itu hanya adanya di ujung kalimat, gitu ya. Gitu. Kalau di nun sakinah itu dia bisa ada di pertengahan, bisa juga ada di ujung, gitu. Kemudian apa yang berikutnya perbedaan antara nun sakinah dan tanwin? Yang keempat ini adalah tasbutu lafdon wa khotan wa wasolan wa waqofan. Jadi nun sakinah itu, nun yang sukun itu dia selalu ada, tetap adanya di ucapannya, pada pengucapannya ada ya. Misalkan contoh lafadz lan ini, lan ya kan. Jadi kelihatan betul-betul di pengucapannya ada lan. Wa khoton, tulisannya pun ada di sini, nunnya sukun kelihatan di sini lan gitu. Kemudian wa wasolan, kalau diwasolkan itu pun lafadznya itu ada gitu, nun yang sukun gitu. Wa waqofan ataupun diwakofkan itu akan sama. Jadi ada nun yang sukunnya masih ada di dalam di situ, tulisannya masih terlihat. Berbeda dengan tanwin. Bagaimana tanwin? Yasbutu lafdon wa wasolan. Tanwin itu baru dia ada apabila di ucapannya dan apabila diwasolkan. Tapi lakhoton, tulisannya kan nggak ada, wawakofan, dan kalaupun diwakofkan ini dibacanya nggak syai'un, jadi syai' begitu kan ya. Jadi ini syai'un ini ya hanya ada di pengucapannya, tanwinnya itu, nunnya itu, lafdonnya hanya di pengucapannya, dan pada saat diwasolkan ke depan kalau ada syai', misalkan syai'in qadir, nah di situ nanti ada hukum di situ ya, syai'in alim atau apa gitu ya, wa huwa sami'un alim atau itu sami'un. Nah, sami'un itu juga sama ya, sami'un di sami'un, nah, seperti ini kepanjangan sami'un di sini. Jadi di sini ada ini kan, ada tanwin di sini, sami'un, alimun di sini, alimun. Ini tanwin ini. Jadi sami'un alim ya, tanwin di sini. Sami'un alimun, sami'un. Tapi kalau dibacanya wakof ini sudah tidak alimun lagi, nggak ada bacaan nunnya, tapi alim, wa huwa sami'un alim, sudah tidak ada nunnya. Nah, itu yang membedakan antara nun as-sakinah dan tanwin, nun yang sukun dengan tanwin. Jadi ada 4 kriteria yang membedakan antara nun yang sukun dengan tanwin gitu ya.
Berikutnya, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi situru tibat fal tarifi hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun kha'u. Fal awalu ari anu kahijina eta al izharu izhar qabla ahrufi dina samemeh pirang-pirang huruf lil halqi eta tetep pikeun huruf pikeun halak situn ari genep huruf rutibat anu di naon runtutkeun fal ta'rifi maka kedah apal anjeun. Jadi rutibat disusun. Mana susunannya? Ini susunannya di bait ke-8. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun khaun. Kha'u yaitu hamzah ha ya. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha. Muhmalatani itu artinya yang tidak diberi noktah, yang tidak diberi titik. Summa ghain, kemudian ghain, kha'u, terus kha yang keenamnya. Jadi di sini al awwalu min ahkamin nunis sakinah wa tanwin al izhar. Yakni kita di sini nazim syarah di sini yang mensyarahkan musonif menjelaskan bahwa yang pertama dari hukum nun mati dan tanwin itu al izharu yaitu adalah izhar ya. Wa yakunu idza ja'at an-nun sakinah aw tanwin qabla ahrufil halqi as-sittatu al-murattibatu hasbi makhrajiha wa faqal ati. Jadi di situ dijelaskan bahwa ketika terjadinya idhar ini yaitu ketika adanya nun sakinah atau tanwin sebelum huruf halak yang 6 ya, yang susunannya diatur berdasarkan makhorijul hurufnya. Mana? Yang pertama yaitu hamzah dan ha itu adanya watu khrijani min aqsal halqi. Jadi keberadaan hamzah dan ha ini dia berasal dari aqsal halqi ya. Jadi ha itu ada di ujung tenggorokan hamzah ha. Nah itu ada di aqsal halqi. Wal ain wal ha dan ha watu khrijani min wasfil halqi. Jadi setelah di paling aqsal di ujung dia naik ke wastul halqi. Urutannya seperti itu. Wastul halqi itu pertengahan tenggorokan. Jadi a ha gitu. Wal ghain wal kha tukhrijani min adnal halqi. Dia ada dan kalau gin dan kha itu adanya dari ini adnal halqi yang paling dekat ya. Jadi di paling dekat tenggorokan, paling luar kha gitu. Kha gha. Jadi ada dekat di situ kali kerasa ya. Nah, di sini ada catatan footnote di sini nomor 6 kita baca di sini wa fi nuskhi akhra di dalam tulisan matan yang lain itu dibacanya ini sitin ya, sitin bitanwin al kasri. Jadi sitin. Jadi lil halqi sitin gitu. Jadi dalam tulisan yang lain ada sudah dikasih harokatnya tanwin kasroh. Jadi tin gitu. Nah, tapi sebetulnya wal aslu kadzalika huna min nahyati lughatil arabiyyah an takuna sittatun bita li'anna ma'dud mudzakkar sama ya, karena ma'dudnya mudzakkar maka sebaiknya di situ seharusnya di situ berdasarkan kajian lughatul arabiyyah harusnya di situ sittatun bita. Walakin li darurah syariah. Nah ini karena ada darurat syair ya,
hazafa Nazim rahimahullah atta. Jadi Kiai Nazim membuang taknya di situ. Jadi dibacanya situn. Jadi tidak makanya yang tadi ada dibaca sitin karena sudah membuang tak itu. Ya, qala Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dabai fi kitabihi Minhajul Jalali fi Syarih Tuhfatul Atfal. Jadi banyak ya ternyata kitab syarah dari kitab Tuhfatul Atfal ini. Tadi udah beberapa ya. Wa asluhu sitatun. Katanya asalnya sebetulnya sitatun gitu. Tapi fahu zifat atta li daruratin nazmi, karena darurat nazam akibatnya taknya dibuang gitu. Ada juga di sini nomor 7 indeksnya rutibat fal ta'rifi. Ya, ada juga yang membaca wa fi nuskhi ukhra, di dalam tulisan matan yang lain fal tu'raf bil mabni lil majhul. Jadi dibuat mabni majhul, dibacanya fal tu'raf. Gitu. Maka diketahuilah. Muhmalatani, apa itu muhmalatani di sini? Yakni gue romanku totani, yaitu artinya tidak menggunakan titik laisa alaihima nokton. Jadi nakton di situ tidak menggunakan apa? Naktun berarti ya di situ ya. Jadi tidak menggunakan titik, laisa alaihima naktun. Jadi tidak menggunakan titik, yaitu di situ ain dan ha. Ain dan ha itu tidak menggunakan titik, berbeda dengan ghin dan kho itu muhmalatan, menggunakan nuktotani. Jadi dikasih titik di ghin dan kho. Jadi huruf izhar itu dalam pembahasan kali ini berarti kita fokus pada hukum nun mati dan tanwin, yaitu yang pertama yaitu adalah izhar. Hurufnya ada berapa? Di sini dijelaskan ada 6 hurufnya. Ya, itu disebut juga sebagai izhar halqi karena di situ huruf-huruf izharnya berasal dari halak gitu. Disebut izhar karena pengucapannya harus jelas di situ. Ya, nunnya harus terlihat betul, ada nun matinya. Jadi tidak disamarkan, nun matinya terlihat jelas dibacanya. Ya, jadi man amana misalkan, man amana itu jelas terdengar dan terbacanya pun jelas gitu, nun matinya tadi ya. Disebut halqi itu karena tadi huruf-huruf idharnya berasal dari huruf halak gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama di sini ada hukum, ada hurufnya. Ini kita bicara izhar ya. Ada hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kho. Itu adalah huruf-huruf izharnya. Ini contoh-contohnya ya, ini ma'an nuni sakinah fi kalimatin. Ini dalam satu kalimat. Kalau yang ini ma'an nuni sakinah fi kalimataini, ini contoh yang 2 kalimat untuk nun mati ya. Ini nun sakinah. Kulun amanah. Kenapa kulun amanah ya? Nun sakinah ini nun yang sukun, harusnya nun yang sukun di sini. Nun sukun. Kalau ini tanwin, ma tanwin ini seperti tanwin, ini mungkin ada kesalahan ya di situ. Ma tanwini dan tanwin rasulun amin gitu. Ini contoh tanwin. Kita lihat satu persatu. Huruf yang pertama adalah hamzah. Ya. Hamzah. Hamzah di sini yang di satu kalimat berarti nun matinya ada di tengah. Contoh lafaz yan auna. Jadi yan auna, nunnya dibaca sangat jelas terlihat dan jelas terdengarnya. Nun yan auna seperti bunyi n kalau dalam bahasa kita, yan auna gitu. Yan auna. Jadi langsung dimasukkan ke dibaca jelas nunnya, kemudian dibaca hamzahnya dengan sesuai dengan makhrajnya. Yan auna. Nah, kata yan auna wala yujadu fil Quran wa iriha. Tidak ada yang selainnya hamzah nun bertemu dengan hamzah yang di satu kalimat tidak ditemukan dalam Al-Quran kecuali lafaz ini. Ya.
Kalau yang ini ma'anunis sakinah fi kalimataini dalam 2 kalimat ini di kitabnya saya kan langsung kutip ini dari kitabnya, kemungkinan ada kesalahan ya di situ. Jadi ini dikasih contohnya kulun amanah, justru ini bukan buat nun sakinah tapi ini untuk untuk tanwin ya. Contoh aja kalau misalkan yang untuk yang atas itu seperti lafaz man amana, nah seperti ini man amana mungkin. Nah ini nunnya man jelas dan a panjang mana, jadi ini nun mati bertemu dengan hamzah di situ dalam 2 kalimat. Ini 2 kalimat, yang satu kalimat haraf yaitu man, yang satunya amana beriman. Ini kalimat berarti dia kalimat fi'il ya. Kulun amana ini contoh untuk tanwin ya, ini ada koreksi. Kemudian ma'at tanwin, nah ini contoh tanwin bertemu hamzah, rasulun amin. Jadi seakan-akan ini ada nun di dalam sini ya, tanwin itu. Jadi tadi kan ada seperti pembacaannya seperti ada nun yang sukun. Nah, memang nunnya jadi nun sukunnya zaidah ya, rasulun amin. Tapi kalau diwakafkan kan ini tidak rasulun amin, dibacanya rasul gitu ya. Kalau memang boleh di situ wakaf ya. Nah, kemudian yang kedua ha dalam satu kalimat, contoh lafaz minhum. Jadi nunnya jelas gitu, terbawa jelas, minhum langsung ke ha yang keluar dari makharijul hurufnya, minhum ya. Kemudian ini minhad, ini nun juga nun mati menghadapi ha di sini ya, jadi minhad dibacanya minhad gitu. Kemudian ini ada tanwin bertemu ha, jadinya jarofin harin, jadi langsung fin harin, jelas dibacanya nun itu ya. Seperti di sini kan ada nun zaidah, jadi fin seperti ada nun di sini tambahan nun sukun, fin harin dalam pengucapannya. Tapi kan dalam tulisannya memang tidak ada seperti yang tadi ya, karena tanwin itu secara definisi adalah nunun sakinatun alati tulhaku akhirul ismi lafdon lakhoton. Jadi di dalam pengucapannya ada lakhoton tapi dalam tulisannya enggak ada. Al-ain yang ketiga adalah ain, contohnya seperti lafaz an'amta. Nah ini hati-hati, an'amta ini 2 makharijul huruf, 2 huruf yang makharijul hurufnya berbeda ya. Ini udah dari awalnya pangkal kemudian agak naik ke tengah wastul halqi, jadi an'amta ya, jangan sampai an'amta. Nah, ini nanti dites di dalam bacaan surah Al-Fatihah, nanti ada yang memeriksanya untuk kajian kali ini. Jadi apakah lolos di Al-Fatihahnya atau tidak. Nah, kalau lolos nanti bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya ya, untuk kajian online, kajian tajwid ini ya. Nanti ditolong diperhatikan di situ an'amta atau minhum ya, nanti ada beberapa hukum idhar yang harus yang harus diperhatikan dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Nah, kemudian ini contoh nun sukun yang berhadapan dengan ain, min amalin misalkan ya, min amalin gitu, min amalin, jadi min nun mati, amalin langsung, ini nunnya jelas dibacanya. Atau ini haqiqun haqiqun, ini nun tanwin berhadapan dengan ain, ini juga sama dibacanya jelas. Di sini seakan-akan ada nun yang mati zaidah ya, nun sakinah zaidah. Ha yang keempat berikutnya ha masih di wastul halqi, wayan hituna, ini nun ya, ini dalam satu kalimat nun berhadapan dengan ha, jadi wayan hituna gitu. Nah, kemudian kalau yang dalam 2 kalimat ini min hasanatin misalkan, min hasanatin ini ada nun bertemu dengan ha.
ya. Berikutnya ma tanwin alimun hakim. Nah, alimun hakim. Di sini ada mim yang bertanwin, kemudian ada ha huruf izhar. Jadi kalau kita menemukan tanwin atau nun mati berhadapan dengan ha, di situ dibacanya izhar, jelas dibacanya nun mati tersebut. Alimun hakim. Kemudian ada ghin fasayan ghiduna, bahkan di sini wala yujadu fil Quran wairha, selain dari lafaz ini tidak ada lagi untuk yang contoh nun sakinah fi kalimatin, ya, fasayan ghiduna gitu. Ini juga dibaca jelas nunnya, jangan sampai disamarkan nunnya jadi sayang gitu. Itu salah ya, pembacaan seperti itu, karena di sini nunnya berhadapan dengan ghin. Ghin itu ya huruf idhar. Fasayan ghidun. Atau ini min ghillin ya. Min ghillin, jadi dibacanya jelas nun matinya ya, min ghillin. Tahu yang ini afwan gofu, jangan afwang ya, jangan afwang gofu bukan, tapi ini harus jelas nunnya di sini. Ada kan nun di situ, nun zaidah, jadi dibaca afwan gofuro, jadi betul-betul di situ ada nun ya. Atau kho misalkan walmun khoniqatu, nah seperti itu ya, walmun khon, jangan walmun khon, bukan. Atau diidghamkan ke kho misalkan walmuh khon, bukan, salah juga. Tapi ini dibacanya walmun khoniqatu. Wala yujadu fil Quran ghairaha, tidak ada yang lain kecuali yang lafaz itu. Ya, min khilafin, ini nun berhadapan, nun tanwin berhadapan dengan kho ya, nun tanwin berhadapan dengan kho. Min khilafin ya, min khilafin. Atau yang ini tanwin berhadapan dengan kho, alimun khabir. Jadi pembacaan nun matinya itu betul-betul terdengar dengan jelas. Nah, kesimpulan dari kajian yang pertama ini, kajian hukum idhar ini, bahwa huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, yang keenam kho. Itu. Kemudian contoh-contohnya bisa ada dalam satu kalimat. Untuk apa? Untuk nun sakinah tentunya, karena nun sakinah atau nun yang sukun itu bisa memungkinkan terjadi di tengah kalimat. Ya, berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin itu hanya di akhir kalimat. Nah, yang di akhir kalimat seperti ini rasulun, jadi ini di akhir kata rasulun. Di akhir kata rasulun kan ini jadi tanwin ya. Kalau ini yan auna, ini ada di pertengahan ya. Kalau ini man amana, ini ada di akhir kalimat, akhir katanya, yaitu kalimatnya kalimat haraf man amana di sini ya. Jadi ini dua kalimat fi kalimata ini ada dua kalimat. Yang pertama adalah man, yang kedua adalah amana, yang ini min amalin, dan seterusnya ya. Kita lihat beberapa contoh-contoh ya yang akan kita bahas. Di sini ada an'amta juga di sini ya. An'amta ini harus dibaca dengan jelas tentunya, an'amta. Itu hati-hati juga pembacaannya. Kemudian di surah Al-Baqarah ini ayat 7 ada di kalimat mana azabun azim. Nah, ini azabun azim. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat ke-10 itu adanya di azabun alim. Nah, ini azabun alim. Kalau di Al-Baqarah ayat 18 itu ada di kalimat sumum bukmun mun. Nah, ini harus jelas. Sumum bukmun mun gitu ya. Oke, kita coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surah Al-Fatihah ayat 7 ini.
Perhatikan yang izharnya di sini an'amta pembacaannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ke surah Al-Baqarah ayat 7, di sini ada dikata azabun azim. Nah, itu diperhatikan bagian itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Jelas azabun azim. Jelas pembacaannya di sini ada nunnya, nun zaidah berarti azabun azim. Kemudian Al-Baqarah ayat 10 dia berada di azabun alim. Nah, seperti ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini wakofnya wasol ya. Fazadahumullahu maradan wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 18 adanya di kalimat mana ini bukmun. Nah, ini ada di kalimat bukmun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, itu beberapa contoh yang tentunya masih banyak lagi, silakan digali, silakan dieksplor. Yang jelas tadi kita sudah membahas mengenai huruf izhar yang 6. Nah, kalau ada nun mati dan tanwin berhadapan dengan ke-6 huruf tersebut, maka tugas kita adalah membacanya dengan jelas, membacanya dengan izhar nun mati dan tanwinnya itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.